again for coming to this info session. But in this info session, we are going to be specifically going to talk about Alto ITB MBA. Bahasa Indonesia dan juga bahasa Inggris. Sudah hadir bersama saya ini alumni dari Alto ITB Executive MBA dengan ada di samping saya ini dengan Bang Vernon. Dan juga ada Kakak Tresuri ya. Kakak ya. Sekarang zamannya kakak. Oke. Terima kasih Mbak Gita. Terima kasih atas undangannya. Ini terima kasih loh udah datang menyempatkan diri gitu ya untuk kita ngobrol-ngobrol sebenarnya atau ITB tuh apa sih gitu. Kenapa dulu kalian tuh enroll program ini and what's really the benefit for your career atau enggak sekarang gitu ya. Dan teman-teman semua, this is going to be like a so informal info session gitu ya. Jadinya if you wish to open your camera on, we are very very gladly and we very very appreciate that we can just have like this face to face interaction gitu ya. Dan kita akan mulai dengan program presentation, apa itu Alto ITB gitu ya, Executive MBA gitu, benefitnya tuh apa, schedule-nya seperti apa, dan yang paling penting biasanya yang ditanya-tanya tuh apa? Tuition fee-nya tuh berapa tuh? Gitu ya. Kita bukan ngomongin tuition fee sih, more likely to be investment ya. Investment gitu ya. Jadinya silakan open your camera di layar sebenarnya nih ya. Kita udah ada 19 orang dari 100 something yang daftar yang register for this online info session. In progress. Lewat nanti kita akan juga upload this video to YouTube gitu ya. Jadinya jangan khawatir. Di layar saya ini sebenarnya udah ada Mas Erwin, ada Mbak Desminar gitu, ada Mas Dewa, Mbak Iva, Mas Andre, Mbak Tasya. Please open your video cam karena ini kita akan ngobrol-ngobrol santai. Hai, Mas Erwin ya. Halo, Mas Erwin. Semoga sehat-sehat. Yes, oke. Okay. Yes, thank you. Salam kenal semuanya. Mas Erwin. Nanti kita banyak tanya ya. Iya, kita interaktif aja nanti. Yes, oke. Jadi kita akan mulai dengan program presentasi dulu nih. Tentang apa itu Alto ITB. Mudah-mudahan suara saya kedengar jelas ya. Terdengar jelas sih, Mbak. Teman-teman online, thank you Mas Erwin. Oke, this one. Alto ITB Executive MBA in the first double degree MBA for senior executive. Tahu nggak kenapa kita bilangnya the first double degree for senior executive? Kenapa tuh? More likely to be the schedule. Biasanya kan kalau misalnya kita dengerin double degree is like 1 tahun di sana, 1 tahun di sana. Atau enggak sandwich, 1 semester di sana, 1 semester di sini, 1 tahun di sana gitu, terus begitu balik lagi ke sini gitu ya. Tapi kalau yang ini schedule-nya seperti yang kalian sudah lakukan gitu ya. Schedule-nya sebenarnya sangat-sangat friendly apabila saat ini kalian sedang bekerja. Karena kan nggak mungkin dong orang bekerja 1 tahun di sini atau 1 tahun di sana gitu ya. Kayaknya agak sedikit berat gitu. Makanya kita namain this is the first double degree MBA for senior executive. Karena di tempat-tempat lain ya, ngomong tempat lain belum ada gitu. Belum ada gitu. Nah, next slide please Mbak Arisa. Nah, this is Alto Alto University. Kenapa sih coba nih? What's good about Alto? Kenalin Alto University, silakan siapa yang mau duluan? Ya, yang laki-laki duluan deh. Iya, makasih Mbak Gita. Ya, memang
yang bikin memang menarik ini kan kita tahu ya Finland itu kan untuk education memang dia termasuk nomor satu ya malah ya. Yes. Nomor satu untuk education dan waktu itu ketika saya coba apply ke Aalto Executive yang kerjasama dengan SBM ini itu memang pas banget karena kan dia dulu namanya Helsinki Business School ya. Jadi memang dari negaranya juga itu apa namanya termasuk nomor satu untuk pendidikan dan juga memang Helsinki Business School itu juga memang sudah ya termasuk inilah apa ranking-ranking tertinggi juga untuk universitas-universitas di Eropa. Nah, memang dia ganti nama jadi Aalto gitu. Nah, jadi memang kerjasama dengan SBM ini sih saya rasa memang yang paling apa ya paling terbaik lah ya. Jadi kerjasama SBM-nya ITB-nya juga ya kita tahu lah ITB gitu kan ya reputasinya bagus dan juga dengan Aalto-nya juga apa namanya termasuk top tier university juga di Eropa gitu. Jadi memang fit banget lah kerjasamanya gitu. Benar. Apalagi aku Jodoh sama lah, Bang. klop gitu ya. Iya. Best and best ya, mudah-mudahan ya. Gimana? Iya. Apalagi Bang Vernon kan waktu itu kami sama-sama yang masuknya ya udah 5,5 ya Mbak. Ya. Dan aku daftar karena info session Yang Mbak, terakhir waktu ya. itu sama Mbak. Yang terakhir ya kita. Iya. Ya, yang terakhir yang waktu itu sekarang dimulai lagi relaunch ya, reborn. Yes. Dan aku daftar waktu itu waktu info session sama Mbak Gita dan ini menurut aku sih opportunity yang sangat bagus ya. Dan sekarang kan udah banyak muncul sekolah-sekolah yang Finland based Mbak, yang dari early year education, SD itu udah banyak banget yang memakai Finland based curriculum dan udah terbukti kalau Finland curriculum tuh yang lebih bukan tentang hafal tapi tentang problem solving, strategic thinking, analisa itu sih. Dan kayaknya waktu aku masuk wah Aalto ternyata terkenal banget ya terutama di Finland, di Eropa. Dan no regrets. Apalagi aku ke kampusnya tuh bagus banget ya. Itu keren banget. Sempat ke sana ya. Iya. Gitu. Ada perkuliahan di sana atau? Waktu itu kayaknya ada kuliah sama summit deh. Oke. Summitnya seluruh negara di Ada modul ya di Finland waktu itu. Iya. Oke. Jadi sempat ke sana, terus udah gitu networking juga. Nah, ini juga nanti networkingnya itu dengan ITB dan juga Aalto. Gitu, jadinya dapat 2 tuh network. Jadinya untuk expanding your network is a good opportunity juga untuk di sini. Kita udah ada juga yang open cam dengan Pak Andre. Kita sapa dulu Pak Andre. Halo. Nanti jangan lupa kita tanya-tanya ya Pak Andre ya. Ya. Oke, kita next slide. Ini nanti untuk slide-nya akan kita kirimkan after this info session. Gitu ya, jadi bisa dibaca-baca. Nah kalau ini sih udah nggak usah diragukan gitu ya. Mereka juga Aalto Finland the best education system juga gitu ya in the world even, dan MBA-nya ini dia udah triple crown accreditation. SBM masih ACSB doang nih saat ini gitu ya. Tapi this one udah ACSB, udah AMBA, udah EQUIS. Apa aja akreditasi ini? Bisa di googling. This one is a prestigious accreditation for MBA program. Tapi emang materi-materi Aalto tuh bagus-bagus loh Mbak. Bagus-bagus ya. Lebih praktikal. Yes. Dan very updated. Betul. Tentang apalagi kalau MBA, tentang permasalahan-permasalahan MBA yang dipelajari di MBA sekarang ini. Yes. Dan juga uniqueness-nya adalah satu mata kuliah bisa selesai dalam 3 hari ya. Iya. That's really. Ya, tapi memang tadi ya mungkin ketika kita perspektifnya hanya di SBM aja, kemudian di Aalto aja, itu justru menurut saya ketika dia join ini kita bisa dapat dua culture dan 2 frameworks yang berbeda gitu loh. Jadi menurut saya justru terpisah mungkin emang Aalto bagus, SBM juga bagus gitu ya. Tapi justru ketika digabung ini malah kita dapat dua framework yang berbeda lah gitu. Itu malah bikin memperkaya kita untuk tadi ya mungkin ada strategic analysis, kita mau problem solving apa gitu. Itu mungkin yang bikin dia jadi lebih lebih impactful gitu ya. Betul. Lokalnya dapat ya. Iya. Global dan lokalnya dapat ya. Aku tuh salah satu yang sempat sedih Glemba waktu itu nggak ada lomba Aalto sama SBM. Menyayangkan dan sekarang ada lagi ya. Makanya aku sangat mendukung sampai datang Mbak. Terima kasih.
Bener-bener. Ada tepuk tangan di belakang sana. Terima kasih Ibu dan Bapak. Yuk kita lanjutin for the next slide. Nah ini kita skip aja karena ini udah di mana-mana gitu ya. Kita udah ACSB accredited, ya, terus udah gitu top 300 tadi untuk QR ranks dan sebagainya. Nah, why Alto itu? Kenapa sih dulu pada apply akhirnya memutuskan gitu, untuk apply dan juga sekarang yang kemarin dipelajarin tuh sekarang tuh masih updated atau benefit implementationnya ke karir atau enggak pekerjaan. Oke, mungkin tadi yang udah saya jelasin ya, kalau saya kebetulan kan memang backgroundnya profesional ya, jadi maksudnya saya di BUMN Group gitu ya, yang kadang memang apa istilahnya ya sorry ya, title itu part of apa istilahnya bagian yang dari ikut dinilai lah gitu ya. Kalau treasury kan memang basicnya pengusaha gitu ya, jadi memang run family business gitu. Saya kan memang apa dari profesional. Jadi memang salah satunya memang ketika Alto dan ITB ini menyatu gitu ya, kita dapat tadi ya di luar tadi memang apa frameworks yang didapatkan dari yang universitas yang Alto, yang diajarkan oleh profesor-profesor Alto, kemudian dapat apa knowledge dari lokal dari SBM gitu yang memang fit banget gitu ya, dan memang kan gelarnya double degree itu ya Mbak ya. Jadi memang eksekutif MBA dari European apa yang top tier gitu ya, dari SBM gitu yang memang mudah-mudahan bisa menunjang karir juga, terutama jadi dari para profesional. Tapi di luar itu yang diajarkan oleh Alto, yang diajarkan oleh SBM itu membantu kita untuk apa mengerjakan pekerjaan sehari-hari gitu, apalagi kalau sudah di level mid and high management ya. Saya memang kan, dan saya terus terang waktu itu saya gabung ITB itu jabatan saya baru general manager loh. Di mana dong, Bang? Oh ya, sorry. Saya waktu itu gabung Alto general manager di PLN, namanya ganti nama sekarang. Dulu namanya Pembangkitan Jawa Bali. Sekarang ganti nama karena ada holding subholding, itu jadi PLN Nusantara Power. Itu apa subholdingnya PLN yang mengelola lebih dari berapa sekarang? Kayaknya 17 gigawatt deh. Itu revenue per tahunnya saya lupa berapa, tapi profit per tahunnya aja sekitar 7 sampai 10 triliun. Itu profitnya toh ya. Tapi emang sih Bang, bener sejak kamu lulus kayak jabatannya ganti mulu. Iya, habis itu setelah MBA saya apa namanya jabatannya agak keren dikit tuh. Agak keren. Kepala Strategi Management Office. Jadi itu kayak apa namanya yang mengelola, oh ini anak MBA ini kan gitu. Jadi dia bisa mengelola apa istilahnya, memantau bisnis plan-nya company bla 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 gitu kan. Nah, terus sekarang saya di jabatan sekarang saya direktur apa marketing dan pengembangan usaha masih di PLN Group juga tapi di bidang konstruksinya. Jadi yang saya rasakan sih sangat membantu ya. Tadi memang dari sisi profesional mungkin ya sedikit lah, memang ada kompetensi kita kan otomatis tergabung. Tapi memang kadang-kadang gelar itu juga dilihat lah ya ketika ada istilahnya penilaian dan lain-lain. Tapi di luar itu memang framework yang didapat, kemudian ilmu-ilmu yang dapat juga berguna buat kita problem solving ya. Tadi kayak misalnya tadi saya kepala strategi manajemen office gitu kan relevan banget dengan diajarin di MBA tentang strategi manajemen gitu kan. S1-nya dari mana Bang? Oh iya. Oh ya, kebetulan S1-nya itu di teknik, saya teknik mesin gitu. Jadi memang ketika sebagai engineer gitu ya, terus kemudian dipercayakan dengan jabatan untuk tadi yang relevansinya untuk strategi manajemen, bisnis plan gitu ya. Ya memang harus MBA lah gitu. Gimana Tres? Aku ya. Kalau aku alasan utama sih sangat mudah ya karena kantor aku. Oh iya, saya treasury background saya hukum, lalu background hukum lalu diminta untuk melanjutkan family business. Dan kalau alasan kenapa aku mau di sini karena kantor aku di depan. Jadi dekat. Terus udah gitu SBM ITB pas nanya-nanya sama Mbak Gita, ternyata Mbak Gita nyawarin program Glemba, pada saat itu Glemba namanya. Dan menurut aku dari pengalaman kan ada minimal dulu 8 tahun, sekarang mungkin 5 atau 8 tahun ya Mbak. Dan itu sangat membantu bagi teman-teman yang ingin
punya teman-teman diskusi dengan level manajerial ke atas, karena diskusi-diskusi kita sangat membantu ya Bang dulu dalam pekerjaan tuh, sharing dari berbagai macam industri, berbagai macam masalah. Itu aku merasa terbantu banget dari teman-teman semuanya. Dan enaknya juga sekarang tuh kayak aku mau punya teman-teman baru yang seangkatan yang manggil sekarang mungkin direktur Rekadaya, tinggal hai Bang gitu. Kayak I have a lot of good friends di Glemba. Salah satu lulusannya juga teman touring aku. Terus sekarang teman berbagi cerita karena sama-sama leader yang wanita di dunia yang pria semua gitu. Itu aku merasa sangat terbantu karena salah satunya mendapatkan teman. Kalau pertanyaan tentang apa sih yang aku dapat, karena aku mirip sama Bang Vernon. Bang Vernon dulu jurusannya teknik yang sangat spesifik dan aku sangat hukum spesifik, jadi disuruh run company itu zero knowledge. Dan managerial things yang aku dapatkan kayak aku nggak pernah tahu tuh tentang project management, ternyata ada timeline segala macam, tuh sangat terbantu di dunia yang aku jalanin sekarang. Terus how to dulu tesis aku tentang family business itu aku merasa terbantu dengan research dan mendalami permasalahan di family business dan bagaimana permasalahannya. Hal-hal dalam running a company tuh banyak banget yang aku pelajaran dari kurikulum Glemba pada saat itu. Class ya, not only the class journey, but it's like a more likely to be life journey juga. Iya gitu bagiku. Ya. Knowledge-nya dapat, networking-nya dapat, gitu ya. Dan juga nggak networking sama kelas aja nih, gitu. Iya. Tapi kan ada networkingnya dari Alto juga. Am I right? Bener gak sih? Beberapa temen aku sih kayak Mbak Nuke malah punya kenalan yang sekarang masuk di dunia, ternyata pernah kenalan di Alto gitu. Karena memang sebenarnya kan apa ya, kebetulan sih waktu itu kita setiap 7 modul ya, setiap 7 modul itu kita kan ke Singapura ya, Singapura Jumat Sabtu Minggu gitu ya. Jadi memang di situ kita interaksinya dengan beberapa orang-orang profesional juga yang memang stay di Singapura dan ngambil kelas alto gitu. Jadi ketika kami kuliah di Singapura itu bergabung dengan kelas alto yang ada di sana gitu. Jadi otomatis tadi kita kenal juga dengan misalnya ya country manager apa tadi produknya tadi misalnya apa yang memang stationnya di Singapura gitu. Dan itu bukan orang Singapura ya, bukan orang Singapura terus ya, itu ada orang US, orang Eropa gitu. Karena kan Singapura kan memang kan internasional hub gitu lah ya. Jadi mereka memang ininya di situ. Yes. Oke. Tadi kita udah dengerin why Alto ITB menurut Bang Vernon jadi juga Kak Tres gitu ya. Nah, sekarang kita intip next slide nih soal apa ya? Nah, ini dia modulnya yang tadi Bang Vernon bilang gitu ya. Kalau ini adalah 7 mata kuliah dan 7 mata kuliah. Kita nyebutnya modul mata kuliah itu ya. Jadinya gini, arrangementnya adalah kalau double degree ini dari 14 mata kuliah MBA. Jadi MBA in a whole world itu kurang lebih mata kuliahnya ada 14 nih. Kita akan ngomongin soal people, kita akan ngomongin soal marketing gitu ya, business ethics, operation, it's going to be taught gitu ya. Nah, 7 modules akan diselenggarakan oleh Alto gitu ya. Dan sisanya di other 7 modul sampai final project akan di delivered oleh SBM ITB. Arrangementnya adalah seperti ini. Jadi mungkin agak sedikit familiar ya. Masih ada service management di situ gitu ya. Masih ada marketing itu, communication, personal and organizational leadership, ini salah satu juga mata kuliah yang sangat kuat di Alto gitu ya. Dan sementara untuk line-up dari modulnya SBM ITB yang bisa kita lihat di sini adalah tetap kita udah kurikulum baru nih, gengs. Beberapa nama aku nggak mengenali. Ini udah kurikulum baru dan baru aja Agustus kemarin. Jadi ini brand new dan kita ini udah masukin segala macam digital karena sekarang eranya seperti itu gitu ya, di setiap mata kuliah
ada operation, business ethics, finance gitu. Dan mata kuliah baru ini research methodology for business. Jadinya untuk nyiapin final project. Jadi di semester sebelum final project kita udah ngomongin tuh final project. Jadinya apa? Lulusnya bisa tepat waktu. Gitu, modelnya akan seperti itu. Kalau lihat dari modul ini memang sudah ke capture semua lah ya. Kalau Trace kan memang sebagai the owner family business kan memang harus belajar semua ya. Nah, saya kebetulan juga kan memang tadi live-nya juga kayak communication, kebetulan saya pernah jadi corporate secretary juga di perusahaan, jadi fit marketing ya, sekarang saya direktur marketing, strategi manajemen, saya pernah kepala strategi manajemen. Tapi sebenarnya yang paling menarik itu Mbak Gita, kalau yang kita dapat di Alto sih, kalau bagi saya ya, itu sebenarnya yang paling atas tuh, yang personal and organizational leadership. Jadi itu saya ingat itu yang ngajarin Profesor Ben ya. Ben ya. Aku suka banget kelas jadi itu memang di luar apapun lah ya teori, oke lah ya. Yang lainnya memang operation management ya. Saya juga IPC kontraktor of course ya, project management dan lain-lain. Tapi justru yang menurut saya paling menarik itu kita back ke basic kita dulu tuh. Jadi memang Profesor Ben itu dari kayaknya dia Alto langsung ya. Iya, Alto langsung ya. Jadi memang kebetulan beberapa profesor kita yang ngajar itu dari Alto langsung, ada kadang-kadang juga dari kayak universitas lain kayak, tapi itu top juga. Yang dari Prancis juga ada tuh, waktu itu siapa ya? Bang, aku cuman ingat kejadiannya tapi kayak gitu Oke. lupa. Ya pokoknya intinya itu kebetulan modul-modul Alto itu selain dari profesional Alto yang memang waktu itu datang ke Singapura gitu ya. Itu kadang-kadang juga kita dari profesor-profesor universitas lain juga emang top juga gitu. Nanti kita lihat Bang, Oke. ada di sini. Oke, nah itu yang tadi yang saya tambah ya. Memang paling menarik itu yang tadi personal and organizational leadership itu. Jadi dia aku suka tuh. Ingat banget. Ya sebelum kita run company kayak treasury atau saya sebagai profesional di manajemen gitu ya. Dia ngajarin kita back ke diri kita sendiri dulu. Mengenali diri kita, aware bahwa sebenarnya itu apapun yang itu kita tergantung apa yang kita reaksi kita gitu ya. Jadi apa yang kita hadapi itu sebenarnya kita bisa ganti dari reaksi kita. Kayak banyak sih sebenarnya di motivator lain, tapi ya kayak ya enak aja gitu yang diajarin Profesor Ben itu gitu. Jadi kita lebih lebih mengenal lah ya, lebih kepake. Mungkin karena dia itu aku merasa people tuh penting di perusahaan ya Bang. Tesis aku kan tentang people, walaupun di kurikulum SBM nggak ada. Itu karena Profesor Ben, makanya aku tentang people. Yes, oke. Tahan dulu, kita lihat next module gitu, karena bentar lagi kita akan Q&A session. Nah, ini akan kayak gini nih. Nah, yang tadi kita bilang kenapa ini for senior leaders gitu, karena length of study-nya enggak 2 tahun seperti yang kebanyakan double degree, 1 tahun di sana 1 tahun di sini. Ini hanya 18 bulan gitu ya, di semester 1 gitu ya, kalau semester 1 dan ini open enrollment for January 2024 2024 gitu ya. Jadi kalau misalnya kita mulai nanti di semester bulan Februari gitu ya, Februari sampai Mei itu nanti mata kuliahnya ada yang di Jakarta, ada juga yang online bersama Alto. Jadi arrangement-nya untuk yang Alto ini akan online. Gitu. 7 mata kuliah untuk yang di SBM ITB itu akan offline. Jadinya ke kampus kita hanya Sabtu dan Minggu gitu, dan 2 minggu sekali. Gitu ya, jadinya nggak bakalan ngerusak jadwal pekerjaan gitu ya, dan 2 minggu sekali, jadi masih bisa jalan-jalan sama keluarga, masih lah ya. Sebelum kita dulu kayaknya Jumat Sabtu Minggu ya terus ya. Ya ini kayak lebih eksekutif ini kayaknya memang. Kalau kita masih agak semi-semi pekerja gitu ya. Habis cuti itu. Nah, harus cuti benar. Kita tuh harus cuti ya. Harus cuti. Cuman ini juga masih harus cuti nih Bang. Oh, yang di Altonya. Ini ya, Alto EE itu Alto Executive Education. Nah, yang di Alto ini selain yang online, dia juga ada 2 mata kuliah aja yang akan overseas. Yaitu Korea Selatan dan di Taiwan. Oke. Tapi arrangement-nya kalau untuk yang Alto hanya 3 hari 1 mata kuliah selesai.
gitu. Oke, ya. Jadi kalau misalkan yang offline, yang online itu untuk yang altonya itu di Friday, Saturday, Sunday dari jam 12:30 sampai jam 8:30. Kenapa? Karena ya kalau misalkan pengajarnya kayak band dari ada time zone-nya gitu ya, jangan sampai dia juga macam kucak-kucak mata gitu kan subuh gitu. Nah, sementara kalau yang offline, yang datang kita ke Korea, nanti juga ada company visit di Koreanya, ataupun Taiwan, gitu ya. Yang modelnya akan kayak gitu. Dan menarik juga bisa cuman over the weekend aja. Gitu. Jadi kalau misalnya atau cuti lah sehari minimal kan, Jumat lah ya kan. Iya. Sebelumnya gitu, karena nanti akan ketemu offline-nya itu dari the same thing Friday, Saturday, and Sunday. Gitu. Tapi kalau dari pengalaman aku ya Mbak, SBM ITB itu sangat appreciate waktu jam kerja orang. Karena ada beberapa yang aku dengar tuh yang lain yang nggak sangat mendukung. Kan kelasnya SBM ITB banyak. Misalnya ada orang yang dipaksa harus pergi keluar dan benar-benar nggak bisa offline untuk SBM ITB modul, bisa ikut kelas lainnya, program lainnya. Jadi very flexible dan sangat akomodatif untuk orang yang kerja. Itu pengalamanku. Nah, kayaknya Alto juga bisa deh. Alto juga waktu ya itu Bang. ya. Jadi memang di luar ini kan. Jadi memang waktu itu di luar ini kan ada summit ya. Terus summitnya itu kalau nggak salah dulu ada beberapa kampus Alto itu. Jadi misalnya marketing manajemen tuh misalnya tadi ya. Itu bisa diambil di kampus Singapura, di kampus Finland, di kampus mana? Saya lupa, ada beberapa kampus gitu ya. Pokoknya sangat fleksibel deh. Jadi ketika misalnya kita, ternyata nih di jadwal yang di Singapura waktu itu misalnya kita harus ada trip ke luar negeri yang lain untuk apa gitu ya, itu bisa diambil gantinya di tempat lain ya. gitu. Dan kalau nggak salah SBM juga bisa. Dulu saya nggak tahu sekarang. Ini karena ada sedikit justifikasi gitu ya. Jadinya kalau udah ngambil program yang itu, stick sama program itu karena apa? Karena sebenarnya mentang-mentang udah terakreditasi secara ICSB nih ya. Learning outcome sama learning goals-nya kadang-kadang berbeda gitu. Oke. Kita stick ya di situ, kecuali memang untuk apalagi kalau program ini tuh double degree gitu masalahnya. It's going to be like different from the regular programs gitu ya. Jadi learning goals-nya dan kita juga harus memperhatikan learning goals-nya dari Alto itu sendiri. Nah, kita berdua udah akreditasi tinggi-tinggi ya. Beda dikit nggak apa-apa lah ya. Kan karena mereka kan nanti kan ke mana? Ke Taiwan sama Korea, kita kan cuma Singapura doang. Tapi kita boleh kadang-kadang ngambil kelas di sini, kelas di sana. Ya beda dikit lah, nggak apa-apa. Ada adjustment gitu ya. Oke. Next slide, coba Mbak Arisa. Nah, nih tadi silakan. Tadi siapa? Ben Northern Nagel masih. Dia saat ini senior advisor di Alto Executive Education gitu, dan dia juga owner dari Benaoi. Nah, ini Benaoi mesti di googling lagi nih. Untuk yang dari SBM-nya ini praktisi, hampir semua praktisi ya, gitu yang akan kita ajak untuk mengajar gitu ya. Ini udah nama-namanya udah ada di sini ya, but subject to change gitu. Karena ya mau nggak mau ini kan kalau misalkan ini pertemuan antara para akademisi dan juga praktisi. Akademisi biasanya they would celebrate the theories, and then business practitioner akan masuk untuk bridgingnya how to implement that theory into the real business gitu. Nah, ini line up-nya gitu ya. Bang Vernon mungkin kenal 1-2 karena sama-sama alumni ITB. Betul nggak sih? Iya. Tapi di luar kenal sebagai alumni ITB-nya juga, tapi memang kan beberapa profesor dan practitioner kan memang mungkin teman-teman atau bapak ibu yang calon Alto MBA yang baru ini kan bisa memang reputable people lah ya di dunia, di bisnis mereka masing-masing gitu ya. Kayak siapa misalnya ya kayak Pak Ahmad Yunarto kan jelas itu dia maksudnya mulai dari dulu di Selam Bersih kan dia pernah jadi country manager atau apalah gitu, lupa gitu, terus akhirnya
sampai waktu itu terakhir ya memang jadi di rootnya Pertamina Geothermal Energi kan, memang berhubungan dengan itu gitu. Jadi memang ya pasti banyak lah nanti teman-teman bisa dapatkan apa knowledge dari beliau tentang eh, ngelola perusahaan BUMN atau mungkin dia di swasta ya di Islam Bersih gitu. Strategic decision making. Oke. Dia nanti akan mengajar di sini. Kita intip slide berikutnya. Ini feel free if you want to ask, please feel free. Dan ini kita open enrollment untuk Januari 2024 intake. Ya, jadinya udah mulai enrollmentnya hingga 27 Desember. Tapi syarat dan ketentuan berlaku karena di sini ada sistem kuota. Untuk yang kelas Alto ITB kita hanya ambil partisipan untuk 25 student saja. Gitu. Jadinya itu apa menurut apa tadi ya? Treasury ya. Ini kan investment ya. Investmentnya menurut saya sih investment SGD 34.000. Iya, menurut saya pribadi ya kan orang beda-beda. Tapi menurut saya pribadi ya worth it lah ya. Worth it ya. Tapi kalau di luar negeri MBA masih gituan juga. Tapi ini kan iya nggak ada akomodasi. Akomodasi palingan flight nanti kalau misalnya mau ke Taiwan dan South Korea. Tapi networknya kan network yang bisa digunakan di dalam negeri karena teman-teman yang kerja di dan minimal managerial level di industri di Indonesia. Dan mungkin karena itu ya Bang kita dekat banget satu angkatan karena cuma 20-an dan kita emang sedekat itu loh. Dan ini nggak ada altonya langsung ya. Kayaknya terus terang nih Mbak kita bahkan ya kan sama orang investment kan pernah lakukan benefit analysis ya. Kayaknya waktu itu kalau full ngambil di Alto itu jauh lebih mahal deh. Iya. Jadi kalau benar. Tapi kita dapat Altonya. Jadi sebelum memutuskan ini pun gitu ya, di luar tadi yang sudah kita sampaikan gitu kan, kita kan juga melakukan benefit analysis lah gitu. Coba deh bisa di googling tuh Alto Executive MBA itu di Singapura tuh berapa tuh tuition fee-nya tuh. Terus dengan dual degree ini dengan SBM ya misalnya segini gitu ya. Ya worth it gitu loh. Jadi maksudnya dengan semua benefit yang didapat dan lain-lain, terus hanya investment ini gitu ya, ya hanya ya Bang, oke. Worth it sih menurut saya sih. Ngomong soal investment, Pak Erwin tadi tuh bukan tanda tanya, angkat tangan, raise hand, Mas Ya, Erwin tanya, mau tanya langsung. Nah, yang tuition fee-nya ini dibayarkan sekali atau selama masa kuliah ya? Yang jelas nggak seumur hidup nih Pak Erwin, ya. Ini per semester nanti Pak Erwin. Kalau di SBM, jadi nanti pembayaran akan terbagi dua, tapi totalnya akan SGD 34.000 gitu ya, Mas Erwin. Sama seperti waktu Treasury dan Bang Vernon gitu ya. Nanti akan pembayaran untuk ITB dan juga ada pembayaran untuk Alto. Totalnya 34.000. Untuk yang ITB itu akan dibagi ke dalam 4 semester. Mas Erwin. Sementara untuk yang Alto itu pembagiannya biasanya hanya 2 kali. Gitu. Nggak bulk di awal, kecuali emang kepengen bulk di awal, it's fine. Tapi biasanya akan per semester. Mas Erwin. Itu total SBM ya? Oh iya, lupa saya juga. Berarti yang dengan pembagian tadi totalnya 34.000 Singapura dolar ini ya? Betul, betul Mas Erwin. Jadi kalau misalkan ke SBM nanti akan in rupiah Mas Erwin gitu ya. Nanti kalau misalkan untuk yang ke Alto nanti in Singaporean dollar gitu. Oke. Dibagi kedua tuh 17 gitu ya. Mas Erwin. Ya. Nggak mau nanya substansinya nih, isinya Alto apa sih gitu? Sambil jalan nanti. Oke, dan yang ini requirements-nya gitu ya. Ini karena masih pakai sistem pendidikan di Indonesia juga ya. Jadi harus TPA. Oh. Kalian juga TPA nggak sih dulu? Oh enggak. TPA di sini ininya apa namanya? Oh, ada ya? Ya. Enggak bisa kita tes sendiri kalau enggak diadain di sini ada tuh. Yes. Dan bisa sekarang online. Udah enak kan? Yeah. Nah, dan juga English-nya kita pakai IELTS. Oke, jadi TPA-nya standar
Untuk S2 475. Untuk IELTS-nya itu di 6,5 gitu ya. Overall band minimum 5,5 gitu. Jadi totalnya harus 6,5 gitu ya untuk yang IELTS. Udah cuman 2 itu aja, dan juga nanti online registrasi baik ke SBM ITB dan juga Alto Executive Education. Untuk permasalahan admission, apabila mau daftar bingung, mau tanya lebih jauh, silakan di hari Kamis. Linknya sama gitu ya, dari jam 10 sampai jam 11 kita ada yang namanya acara 1 jam bersama admission. Nah di situ boleh tanya-tanya. Oh linknya beda. Linknya beda. Tolong dong Mas Greg. Oh udah di chatbox. By the way itu Mbak Gita itu batch 2 berarti udah ada batch 1 dong? Oh berarti harus cepet-cepet ya, buru-buru ya. Oh harga itu udah naik. Online registration batch 2 berarti kan udah ada batch 1 dong. Berarti daftar ini pun kan udah masuk ke waiting list batch 2 gitu kan ya. Daftarnya juga harus udah ada TPA dan IELTS dulu. Oke. Jadinya harus dikejar-kejar, dan untungnya semua sekarang bisa online, jadinya yay, go for it. Meskipun dulu kayaknya ada ya di sini kan ada tesnya sendiri, bisa diadain, bayar berapa gitu. Nah kalau di sini karena udah online semua, jadinya ikut online aja ya kan. Jadi SBM nggak bikin sendiri lagi ya. Oke. Gitu. Jadi kalau mau tanya lebih banyak tentang how to enroll, hari Kamis kita tunggu jam 10 sampai jam 11. Linknya seperti yang tertera di chatbox. Kayaknya ada yang nanya di chatbox tuh tadi. Yes, Mbak Iva ya. Mbak minimum working experience harus 8 tahun nggak? Mbak Iva mau tanya langsung nggak nih, mungkin pertanyaan lain. Sebenarnya gini Mbak Iva, kita start from 5 years of working experience gitu ya. Tapi nanti kan di interview tuh. Nah, interview tesnya tuh akan memastikan gitu, akan menentukan you are eligible for this program, atau sebenarnya ada program-program lainnya yang lebih suitable for you gitu. Dan juga interview tesnya masih ingat nggak apa? Case study. Betul. Jadi nggak hanya tanya motivasinya apa gitu ya, tapi juga kita udah mulai ngeliat kira-kira siap nggak sih untuk belajar pakai kasus gitu. Karena nggak banyak juga yang awalnya paham how to learn with case gitu ya, apalagi di kelas tahu sendiri kan kasusnya very very thick gitu ya, tebal dan deep gitu. Sementara kalau pas interview agak sedikit shallow, nggak terlalu dalam gitu ya, itu untuk melihat kesiapan kalian how to learn with it. Because this MBA program both Alto sama SBM, 80% of learning and teaching activities will be delivered in English and also with business case. Even accounting aja punya case. Accounting. Jadi memang kalau MBA sih memang udah pasti harus case lah ya. Beda kalau magister manajemen gitu kan mungkin ada lebih ke teori gitu ya. Ini yang jelas harus case. Dan tadi ya, yang jelas yang framework yang kita dapat di SBM dengan framework yang kita dapatkan ke Alto ya saling mengisi aja gitu ya. Alto dengan case-case-nya yang global update tentang startup, tentang ini, tentang itu gitu ya. SBM yang lebih dulu, kemudian framework dan case-case-nya yang mengenai BUMN kayak Krakatau Steel dan lain-lain gitu ya. Itu ya saling mengisi lah gitu dengan kondisi bisnis kita yang memang global, no boundaries gitu kan. Partner kita juga bisa dari mana aja gitu kan. Kayak waktu itu saya juga ketika kebetulan saya waktu itu GM Business Development juga untuk partner dengan beberapa perusahaan-perusahaan di Middle East, di Eropa gitu ya. Waktu itu saya sempat, dan sekarang lagi running juga tied up dengan Masdar untuk kembangin strata plotting EV di Jawa Barat gitu. Jadi memang menarik dan memang banyak yang didapatin untuk kita melakukan bisnis sehari-hari gitu. Ini untuk confidence juga ya. Iya benar. Dan karena dibiasain presentasi juga kan Mbak di sini in English. Your everyday meal gitu kan. Presentation. Basically
mulainya. Ya. Jadi sebelum masuk kelas, ingat nggak sih harus baca reading materials. Nah itu udah pastilah. kayak blank gitu kan Iya, di iya, dalam iya. kelas kan gitu ya. So we're not supposed to start from the beginning. And then lecturersnya juga would expect you udah pada baca case nih. Iya. Jadi they won't start from the beginning. Ya itu juga harus hati-hati. Apalagi untuk orang-orang yang bekerja. Ya aduh time management banget nih gitu ya. Tapi masih ini kok Mbak, reading materialsnya masih okay, ya? sangat friendly sama orang yang bekerja. Okay. Masih bisa manageable banget. Bisa baca cepat lah ya, Iya. bisa cepat ya. Atau baca abstraknya aja. Atau kalau yang enaknya kalau misalnya di Singapura kan kita mungkin bisa pas lagi di pesawat baca gitu kan, bisa aja kan nanti pas datang. Bedanya nggak semua kelas lain yang working experience-nya masih tergolong bentar gitu ya untuk working experience-nya itu bisa baca cepat juga gitu ya, karena kan the way kalian baca pasti langsung merelate kira-kira dulu pernah punya kasus yang sama apa enggak sih, and then experience-nya gimana gitu untuk di-share di kelas. Dan makanya working experience itu seperti yang tadi Rachel bilang menjadi lebih penting, nggak hanya same perspektif tapi juga udah kayak lihat-lihatan sama-sama tahu gitu. Reading materialsnya tuh Harvard Business Journal loh, bukan yang jelek. Dan iya yang masih Ivy yang tadi ya mungkin nambahin treasury ya. Nanti kalau yang di Alto kita dapat akses ke Harvard Business apa namanya HBR selama kita perkuliahan di Alto. Aku nggak tahu sekarang masih aktif ya. Aku lupa. Tapi yang jelas bisa Bang. Setelah kita, maksudnya kita harus bayar lagi. Iya. Jadi memang selama kita kuliah di Alto kita dapat akses gitu ya untuk apa download HBR dan lain-lain gitu ya. Terutama memang yang berhubungan dengan modul dan materi yang mau diajarkan itu gitu ya. Tapi tadi di luar Mbak Gita kan nanti ada interview juga. Jadi Mbak Gita nggak bilang 8 tahun belum 8 tahun nggak boleh nggak kan? Kan nanti kan ditesnya di interview kan gitu. Nanti si siapa namanya si profesornya SBM nanti yang ngeliat, oh ini kira-kira ini masih bisa ini sebenarnya. Itu aku juga belum 8 tahun Bang. Iya, kamu masih muda. Iya, masih tujuan kok. Iya. Jadi oke, bisa semua. Bisa semua, tinggal tunggu interviewnya aja. Next slide, sepertinya udah. Nah ini kita belum ada nih treasury kok nggak ada ini. Line up siapa aja sih yang udah pernah ambil gitu ya. Nah ini sedikit banyak tentang apa yang mereka rasakan waktu mereka ambil program Alto ITB Executive MBA. Dan Mbak Arisa, next slide. Tapi di luar ini ya, kelas-kelas yang bahkan angkatan saya itu sekarang ya, ada Mbak Nina Wiradikusuma itu Direktur Microsoft ya kan. Terus ada Pak Lili Unggul itu sekarang Direktur Utama Holcim, sekarang namanya Solusi Bangun Indonesia ya. Jadi di luar ini ya pastilah nanti ya teman-teman atau Bapak Ibu nanti pasti otomatis networknya juga lebih luas dengan profesional lain yang memang udah top level manajemen lah gitu. Betul sekali. Nah itu pentingnya networking ya. Sometimes kalau misalnya masuk sekolah bisnis, knowledge comes the second gitu ya. Yang pertama itu pasti networking gitu kan. Nah ini silakan di-scan aja untuk information supportnya gitu. Untuk discover more further about Alto ITB Executive MBA itu, dan juga mau tanya-tanya silakan ke official WhatsApp-nya dari Jakarta Campus. Adakah lagi kira-kira? Next slide. Thank you so much.